Assalamualaikum. Guys, bagaimana hari ini? Semoga selalu baik ya, dan sehat selalu. Gimana perasaannya setelah nonton balapan kemarin, masih bingung dengan keputusan yang diambil FIM? Meskipun kesalahannya dari mana atau siapa, kita nggak usah saling menyudutkan, karena pemenang selalu ada di posisi yang dikagumi meskipun kalah. Ya udah ya, kita bahas aja dapat apa saja sih yang bakalan didapat oleh Pecco Bagnaia setelah terjatuh di seruduk Alex Marquez. Jorge Martin prospek menjadi juaranya, jadi meningkat di Grand Prix Aragon akhir pekan lalu saat ia melanjutkan konsistensinya yang luar biasa saat Francesco Bagnaia tersingkir. Martin tiba di Aragon dengan selisih 5 poin dari Bagnaia di kejuaraan dunia setelah pembalap Italia itu meraih kemenangan di sprint dan Grand Prix di Austria. Namun, akhir pekan yang buruk bagi Bagnaia dalam hal poin diimbangi oleh akhir pekan lainnya di mana Martin menempati posisi kedua sebanyak 2 kali, yang selalu finish di posisi kedua dalam seluruh 6 balapan yang digelar sejak Jeddah musim panas. Akhir pekan Bagnaia berakhir dengan insiden di akhir balapan dengan Alex Marquez. Setelah start yang buruk, Bagnaia melaju dari barisan terdepan dan tiba di belakang Marquez dengan 7 lap tersisa. Pada putaran ke-18, Marquez melebar di tikungan ke-12, dan saat Bagnaia mencoba memanfaatkannya, keduanya bersenggolan dan terjatuh di tikungan ke-13. Martin menyampaikan pandangannya tentang insiden itu dalam konferensi pers pasca balapan, meskipun ia jelas enggan untuk terlalu condong ke satu sisi atau sisi lainnya. Sulit, kata Martin. Anda harus bertanya kepada Pecco dan Alex Marquez. Yang pasti sulit untuk melihatnya karena juga ada banyak debu di sisi itu. Jadi saya pikir Alex tidak bisa lebih condong, seperti yang terjadi pada Joe Roberts di Moto2. Roberts jatuh di lap terakhir saat bertarung dengan rekan setimnya di American Racing, Marcos Ramirez. Dan akhirnya terjadi kontak. Semoga mereka baik-baik saja karena setelah kecelakaan mereka tampak dekat dengan motornya. Jadi, saya harap mereka baik-baik saja untuk balapan berikutnya. Setelah insiden itu, Bagnaia pergi ke pusat medis dan hasil pemindaiannya tidak menunjukkan adanya tulang yang patah. Namun, pembalap Italia itu melaporkan bahwa ia merasakan nyeri di leher dan bahu kirinya. Ya, semoga Pecco baik-baik saja ya teman-teman. Karena balap di Misano sekarang akan menjadi balapan yang saling memperebutkan posisi dan poin terbaiknya untuk mendapatkan gelar juara dunia. Pastinya kalian jangan pernah lewatkan balapan yang akan digelar di Misano kali ini. Apa yang akan dilakukan Pecco terhadap Alex? Lalu ada derma apa lagi di Misano? Babak berikutnya dari kejuaraan dunia MotoGP, Grand Prix San Marino, akan berlangsung akhir pekan ini di sirkuit dunia Misano Marco Simoncelli. Bagnaia memasuki balapan ini pada tahun 2023 dengan cedera kaki setelah kecelakaan mengerikan di Grand Prix Catalan. Dan tahun ini, ia akan menjalani masa pemulihan selama 1 minggu setelah Aragon agar siap untuk Misano. Meskipun Bagnaia telah menang 2 kali di Misano pada kelas MotoGP, Martin datang ke sana sebagai juara bertahan sprint dan Grand Prix. Pembalap Spanyol itu juga membawa keunggulan 23 poin di klasemen jelang akhir pekan. Baiklah, kayaknya belum lengkap kalau kita bicara tentang balapan kalau tidak membahas kota dan negara yang akan menggelar balapan. Dari itu, Mimin udah siapkan sedikit rangkuman tentang kota madya Misano, Italia. Misano Adriatico adalah komunaja di Provinsi Rimini, Emilia-Romagna, Italia, yang terletak sekitar 170 km tenggara Bologna dan sekitar 14 km mil tenggara Rimini.
Misano Adriatico berbatasan dengan kota-kota berikut: Cattolica, Coriano, Riccione, San Clemente, San Giovanni di Marignano. Di kota ini, sirkuit Marco Simoncelli menjadi tempat utama ajang olahraga motorsport internasional. Pinggiran kota dengan nama-nama negara Amerika Latin. Hal ini disebabkan oleh pemulangan warga negara yang pada abad ke-16 beremigrasi ke negara-negara ini. Mereka membentuk komunitas kecil di pinggiran kota yang sekarang menjadi lingkungan pemukiman penting, seperti Misano, Brasile, dan Villaggio, Argentina. Sejak saat itu, Misano mengalami pertumbuhan populasi yang cukup besar. Kini, Misano menjadi resort tepi laut terkemuka di kawasan tersebut. Bangunan yang paling terkenal adalah pelabuhan wisata Porto Verde, Mas Nama 3, Sirkuit Dunia Misano, Semisat 2, Stadion Santa Monica, dan perabotan jalan yang direnovasi di Via Repubblica, dan tepi pantai 2004 yang dikerjakan dengan konsultasi arsitek Paulo Portugues. Tempat wisata dan kuliner yang kamu wajib rasakan. Yap, pantai. Misano Adriatico memiliki pantai yang indah dengan pasir lembut dan air laut yang jernih. Anda bisa berjemur, berenang, atau mencoba berbagai aktivitas air seperti jet ski atau parasailing. Elemen utama perabotan jalan ini adalah laut, yang dikenang dalam berbagai representasi melalui mosaik dan air mancur. Pada tahun 2011, bagian baru perabotan jalan tepi pantai diresmikan pusat kota. Jelajahi pusat kota yang penuh dengan bangunan bersejarah, toko-toko kecil, dan kafe-kafe yang nyaman. Jangan lewatkan untuk mengunjungi gereja-gereja tua dan kastil yang masih berdiri kokoh. Museum. Misano Adriatico memiliki beberapa museum menarik, seperti Museum Balap Motor yang menampilkan sejarah balap di Misano. Alam. Di sekitar Misano Adriatico, Anda bisa menemukan bukit-bukit yang hijau, sungai, dan danau. Nikmati keindahan alam dengan berjalan kaki, bersepeda, atau berkuda. Kuliner. Masakan Italia terkenal akan cita rasanya yang kaya dan beragam. Di Misano Adriatico, Anda bisa mencicipi berbagai hidangan khas Italia, seperti pasta. Pasta adalah makanan pokok Italia. Di Misano Adriatico, Anda bisa mencoba berbagai jenis pasta, seperti spaghetti, tagliatelle, dan ravioli dengan saus yang berbeda-beda. Seafood. Sebagai kota pantai, Misano Adriatico menawarkan berbagai hidangan laut segar, seperti ikan, kerang, dan udang. Pizza. Pizza adalah makanan Italia yang paling populer di dunia. Di Misano Adriatico, Anda bisa menemukan pizza dengan berbagai topping. Anggur. Italia adalah salah satu produsen anggur terbesar di dunia. Cicipi anggur lokal yang segar sambil menikmati pemandangan pantai. Tips tambahan waktu terbaik untuk berkunjung. Musim panas adalah waktu yang paling ramai di Misano Adriatico. Jika Anda ingin menghindari keramaian, sebaiknya berkunjung di musim semi atau musim gugur. Transportasi. Anda bisa menyewa mobil atau sepeda untuk menjelajahi Misano Adriatico dan sekitarnya. Ada juga transportasi umum yang tersedia. Akomodasi. Misano Adriatico menawarkan berbagai pilihan akomodasi, mulai dari hotel bintang 5 hingga penginapan yang lebih sederhana. Jadi klimaksnya Misano Adriatico adalah destinasi wisata yang menawarkan banyak hal untuk dinikmati. Baik Anda penggemar jadi di Misano. Jadi Mimin bakalan sedikit jelasin kenapa balapan gagal di Kazakhstan 2024. Kazakhstan terpaksa dibatalkan lagi dan digantikan oleh sirkuit Misano. Pembatalan MotoGP Kazakhstan 2024 di Kazakhstan dipastikan tidak akan siap menggelar balapan setelah bencana banjir yang melanda beberapa waktu lalu. Bencana tersebut juga membuat beberapa pekerjaan tertunda, baik dari pembangunan fasilitas sirkuit, marketing, sponsorship, dan lainnya. Sirkuit Misano sendiri akan masuk menjadi pengganti Sokol dengan mengambil tajuk kembalinya MotoGP Emilia-Romagna 2024. Jadi nantinya bakalan ada 2 balapan beruntun di sirkuit Misano pada bulan September mendatang, yakni MotoGP San Marino 2024 pada 6-8 September dan MotoGP Emilia-Romagna 2024 pada 20-22 September. Beberapa hari berselang, para pembalap dan kru akan langsung terbang ke sirkuit Mandalika untuk mengikuti balapan MotoGP Indonesia 2024. Misano World Circuit. Marco Simoncelli sebelumnya dikenal dengan nama Misano World Circuit dan sebelum 2006 dikenal dengan nama Circuito Internazionale Santa Monica, juga dikenal sebagai Sirkuit Marco Simoncelli,
merupakan sebuah sirkuit balap di Italia yang terletak di dekat kota Misano Adriatico. Sirkuit ini memiliki panjang 4,064 km, 2,525 mil, dan biasa dipakai sebagai tempat penyelenggaraan balapan MotoGP dan World Superbike. Untuk kalender roda 4 sendiri, sirkuit ini biasa dipakai sebagai tempat balapan Formula Renault dan FIA Sports Cars. Pada tahun 2005, jalur akses baru ke sirkuit dibangun, Via Daijiro Kato, untuk menghormati almarhum pembalap Jepang, tewas selama Grand Prix Jepang 2003, yang di musim balapan rumah berada di Frazione Porto Verde dari Misano Adriatico. Tanggal 5 September 2000. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.